Suara Pak Yudi putus lagi, Pak. Pak Yudi tadi waktu geser ke sebaliknya, suaranya bagus. Pak Yudi Kalau harus geser begini bagus. Sekarang bagus? Ya, bagus, tapi Pak. kurang. Sekarang lebih bagus. Oke. Ya. Jadi Mulai tadi dari saya Protestan. Mulai dari Protestan, Pak. Protestan itu Protestan, kembali kepada Alkitab, back to the Bible. Selain gerakan itu yang mengajarkan bahwa orang diselamatkan karena iman kepada Yesus, maka lahirlah gerakan yang disebut dengan teologi kaum awam. Pada gerakan teologi kaum awam, di sanalah Luther mengangkat satu ayat dari 1 Petrus pasal 4 yang bunyinya, mudah-mudahan tidak salah ya Pak, maaf saya udah jadi ustadz Pak, jadi lupa begitu Pak. Yang bunyinya adalah, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah yang dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Luther menganggap bahwa imamat itu adalah umat Tuhan yang sudah mengambil keputusan dibaptis. Siapapun orangnya, kalau dia sudah dibaptis, dia wajib melayani Tuhan. Pada prinsip teologi kaum awam seperti itu Pak. Kemudian, maka mulailah lahir Pak gerakan-gerakan misi dari kaum awam. Misalnya gerakan Baptist Society Missionary dan sebagainya, gerakan misi kaum awam. Nah, tetapi kemudian Luther dikritisi pemikirannya, teologi kaum awamnya dengan pemikiran Calvin, Pak. Calvin itu mengkritisi pemikiran Luther. Kata Calvin, tidak semua orang bisa melayani semua bidang pekerjaan Tuhan. Misalnya, sakramen, baptisan air, gitu Pak, perjamuan suci. Itu harus orang yang ditahbis. Maka sejak itu, pendeta berarti adalah sebuah jabatan yang diraih melalui sebuah proses pelantikan dengan syarat sesuai dengan aliran gerejanya. Misalnya GKI, dia harus sarjana teologi. Kalau GPDI mungkin cukup sekolah di BJ dan seterusnya. Ada syarat berbeda. Tapi prinsipnya sama. Dia harus dilantik atau ditahbis. Karena itu jadi pendeta bukan hal yang mudah, Pak. Nah, karena itu dari sana kalau Bapak tanya ada mualaf yang aku mantan pendeta, harus ditanya dari gereja mana, mengembalakannya di mana. Tidak mudah. Penginjil juga, Pak. Pada gereja tertentu, reform, itu disebut evangelis adalah sebuah jabatan, Pak, yang dilatih. Kira-kira begitu, Pak. Jadi pendeta adalah sebuah jabatan, Pak. Tidak mudah jadi pendeta, Pak. Walaupun dia profesor, doktor teologi, kalau dia belum dilantik, maka dia belum menjadi pendeta. Pak Yusuf jadi pendeta, pastor, karena sudah dilantik oleh gerejanya. Kira-kira begitu. Ini baru pendeta bener nih, bekas pendeta bener ini yang ngomong ini. Bagaimana Pak Yusuf? Ada komen, Pak? Iya, Pak. Senang bisa Silakan, dengar. Pak. Tanggapin ini, Pak. Ini Pak Yudi sudah, Ya. jadi sudah kenal langsung tatap muka. Kemarin sempat ini ya, ada sedikit insiden. Pak Yusuf sudah bisa tatap muka dengan Pak Yudi sekarang. Kalau orang-orang reform, Pak Paul, kalau orang-orang reform, sekolah teologi, itu dia tahu, Pak, abjadnya sudah tahu. Bahasa Ibrani misalnya abjadnya. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zain, Tet, Yotap, Mem, sampai Shin, tahu gitu, Pak. Dia tahu abjadnya. Nah, jadi kalau dia ngaku pendeta, tanya gereja mana? Jangan salah jawab. Kalau dia ngaku gereja reform, misalnya, tes Pak, abjadnya Pak. Hafal nggak Pak ABCD-nya, Pak? Itu ABCD, Pak. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw. Terus ini, Pak. Begitu kira-kira. Dia mesti ngerti eksegesi, Pak. Eksegesi itu bagaimana dia mentafsir sesuai dari bahasa aslinya. Ngerti hermeneutikanya, nggak asal comot. Kok jadi ngomong tafsir, Pak? Waduh. Oke, nggak apa-apa. Ini kan kita lagi pengen melacak kependetaannya Pak Yudi dan keteologannya Pak Yudi. Apakah benar? Ini loh yang namanya teolog benar, pendeta benar, supaya ngerti orang-orang ini, Pak. Jadi kita nggak akan debat. Ya, silakan. Interupsi, Pak. Saya mau shalom dulu sama Pak Yudi. Pak Yudi. Ya. Pak Yudi, saya ada pertanyaan, Pak Yudi. Saya ada pertanyaan. Jadi sekarang ini statusnya Pak Yudi ini Ustadz atau pendeta, Pak? Karena kemarin dengar dari YouTube itu jadi bingung kita. Ya, kalau berbicara tentang pendeta, jelas saya bukan pendeta. Ya. Karena saya tidak menggembalakan jemaat.
Orang yang mengaku pendeta harus ditanya, Pak, dia pegang gereja di mana, Pak? Atau pada sistem pendidikan teologi, dosen di mana? Bisa saja dia bergelar pendeta, menjabat pendeta, tapi sebagai tenaga pendidikan. Misalnya di Jakarta, pendeta, tapi dia tidak penjemaat, tapi jelas tugasnya. Pengajar atau gembala. Sedangkan ustadz, istilah ustadz itu sebetulnya berbeda pemahamannya ya Pak dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia, itu yang namanya ustadz itu dia harus hafiz Quran Pak. 30 juz hafal Pak. Anak saya hafal 4 juz Al-Quran Pak. Kelas 4 SD. Tapi ustadz di Malaysia 30 juz. Sedangkan di Indonesia, ada ustadz yang disebut dengan ustadz kultural Pak. Baru dia tahu satu surat saja misalnya, surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru tahu begitu saja orang manggil ustaz. Indonesia namanya ustaz kultural. Sekarang ini yang jelas saya bukan pendeta, bukan ustadz. Yang pasti saya adalah masih pegawai negeri sipil di Kementerian Agama Kota Surabaya. Itu jawabannya, Pak. Nah, bentar, Pak. Maaf, Pak. Saya tanya lagi. Saya salah pertanyaannya tadi. Saya ganti pertanyaannya. Pak Yudi ini sekarang gendong salib apa gendong bulan, Pak? Itu aja, Pak. Gendong salib atau gendong bulan, ya. Gendong bulan. Saya tadi baru sholat, Pak. Saya baru saja sholat. Oh iya, iya. Siap. Paham. Iya, Pak. Baik. Iya, Pak Yudi. Gimana kabarnya, Pak? Ini foto. Oh, Pastor Yusuf. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Jadi sebetulnya jadi ustadz itu Pastor Yusuf. Iya, Pak. Memang tidak mudah. Sebetulnya dalam prinsip tafsir itu di agama manapun sama Pak. Ada dua kubu Pak, dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang berpikir tekstualis Pak. Yang kedua kelompok yang berpikir kondisional. Di Kristen ada, di Islam juga ada. Gitu. Yang tekstualis itu seperti kalangan salaf begitu, tekstual eksegese. Tapi ada yang kondisional disebut para ulama. Nah ini jangankan nih Pak ya lintas agama seperti ini Pak, di dalam komunitas sendiri Pak itu susah Pak duduk bersama antara yang tekstualis dan kondisional. Karena itu pembahasan agama-agama sangat sensitif. Saya contoh saja Pak, pernah Pak ada misalnya kiai-kiai yang caranya berbeda. Ada dari kalangan Islam ustadz yang begitu berapi-api Pak, tapi ada begitu lembut Pak. Itu juga konsepnya berbeda. Dia berceramah dengan menjaga namanya sistem sanad. Nah, sanad ini bagaimana dia nanti mengarahnya kepada Rasulullah, Pak. Gurunya siapa? Gurunya naik terus Pak gitu, Pak. Jadi memang tidak gampang. Makanya sebetulnya orang mau jadi pendeta tidak. Jadi ustadz silakan, tapi harus betul-betul mumpuni ilmunya, Pak. Dia ngerti tafsirnya, dia ngerti eksegesinya. Jangan ngerti eksegese ngaku pendeta, jangan nggak ngerti sistem sanad itu ngaku ustadz, bahaya Pak. Minimal dia kuliah di IAIN Pak. Saya kuliah di IAIN, S2 IAIN, Fakultas Tarbiyah Psikologi Pendidikan Islam. Jadi minimal kuliah. Saya baru keluar rumah sakit Pak. Saya kena vertigo, makanya mukanya lesu, bukan karena stres, karena vertigo. Saya baik-baik saja. Iya. Itu jadi doa kami, Pak. Itu harapan kami, Bapak terus baik-baik saja, Pak. Terima kasih, Pastor Yusuf. Ya, Pak mau tanya nih, Pak Yudi. Iya, Pak. Kemarin saya sempat lihat YouTube yang di-upload sama Edi Prayitno itu, Pak. Itu saya sempat lihat Bapak di situ mengeluarkan ini Pak statement untuk tantangan kepada Pak Paul. Itu gimana Pak sikonnya Pak pada waktu itu Pak? Saya sedang di rumah sakit Pak. Saya baru saja motor kecelakaan karena vertigo, sedang dirawat itu, makanya lesu sekali.
Dan memang itu tidak ada yang paksa. Cuma saya kesel sama Pak Paul tuh, Pak. Apologetnya pinggir jalan tuh, Pak. Kalau ngomong cemplang-cemplung aja. Kesel saya. Pak Paul, kalau berani ke Indonesia, hadapi saya. Jangan jago di Jerman begitu kan begitu, Pak. Tapi ternyata Pak Paul memang baik juga ya. Jadi saya nggak jadi marahinnya, Pak. Gitu ya. Pak, hanya perkenalan saja. Saya jangan ngomong terlalu panjang, nanti saja kalau di debat, baru kita ketemu di debat, Pak. Prinsipnya, Pak, saya ingin baik dengan semua orang. Baik dengan Muslim, baik dengan non-Muslim, semua adalah saudara saya, sebangsa dan setanah air, Pak. Saya tidak mau menghujat siapapun. Kalau diskusi, anytime, it's okay. Begitu, Pak, diskusi. Tapi kalau ribut, sorry, no way. Nggak bisa. Tapi kalau diskusi, oke, Pak. Bapak mau ngajak apa sih silakan. Nah, saya muncul ini dalam rangka karena tadi saya baca ada status takut. Saya nggak takut, Pak. Karena saya tahu Pak Ojek orang baik, Pak Yusuf orang baik, begitu kan. Semua orang baik. Makanya saya muncul supaya tidak terjadi kesalahpahaman, tidak difitnah. Jangan sampai ada bahasa Yudi takut. Tidak, Pak. Saya nggak takut. Saya ini nggak akan takut dengan siapapun, Pak. Karena saya ngerti undang-undang, Pak. Saya ngerti aturan pemerintah, Pak. Saya tahu, saya PNS, ngelotok Pak undang-undang, Pak. Nggak takut, Pak. Cuma ini saya ingin munculkan, ini loh Yudi Mulyana. Saya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Senang bisa bertemu dengan Pastor Yusuf. Terima kasih banyak, Pak Hari, Pak Paul. Lanjutkan diskusinya. Ya, saya masih ada acara lain. Saya nggak tahu endingnya apa. Tapi yang sekarang, yang jelas, saya sehat dan tetap Bapak-bapak ini saudara saya, sebangsa dan setanah air. Terima kasih banyak, Pak. Saya pegawai kementerian harus menjaga kebersamaan jaga semua. kesehatan, Pak. Jangan vertigo lagi, Pak. Oke, terima kasih Pak Paul. Oke. Ya, yang penting sekarang Pak Yudi Mulyana sudah menampakkan diri. Nah, saya muncul dalam rangka menjawab itu. Inilah Yudi Mulyana. Masih ganteng Pak Yusuf ya? Udah tua nih Masih, saya. Pak. Udah setengah abad ya, Pak. Udah setengah abad ya, Pak. Masih bisa jadi artis, Pak Yudi. Masih bisa jadi artis, Pak. Iya, inilah saya nggak takut. Saya kepingin semua orang baik, Pak, berdampingan. Orang papa saya aja Buddha, Pak. Mama saya majelis GKI, Pak. Kita biasa, Pak. Ada juga saudara saya Muslim. Kami saling menghormati, Pak. Jangan karena perbedaan prinsip keyakinan lalu menjadi saling hantam. Bangunlah. Itu sebabnya kenapa Kementerian Agama itu, Pak, bersifat vertikal, Pak. Supaya Indonesia rukun, Pak. Kalau Kementerian Agama bersifat daerah, Pak, nanti muncul, Pak, provinsi Kristen, provinsi Hindu, provinsi Bali, dan itu bukan jiwa Indonesia. NKRI harga mati, prinsipnya saling menghormati, saling menghargai. Pak Paul, cukup sampai situ. Terima kasih banyak, Pak Paul. Satu lagi, Pak, pertanyaan, Pak. Satu lagi. Iya. Apa? Satu lagi terakhir. Itu pendeta-pendeta yang mualaf lain pada kemana, Pak? Ini kok pada nggak nongol, Pak? Cuman Pak Yudi doang. Saya hadir dalam rangka tidak menjawab pertanyaan itu karena saya tidak punya kewenangan untuk menjawab itu. Saya tidak punya kewenangan. Yang menjawab adalah harus mereka sendiri. Why? Oh gitu, Pak ya. Silakan Pak Yusuf. Saya baik-baik saja, Ya. Pak. Iya. Pak Yudi, ini nggak bertanya tentang iman, Pak. Cuma Iya, mau Pak. tanya, ada berita yang simpang siur, Pak, yang menyatakan Bapak ini melakukan pelecehan seksual. Gimana tanggapan Bapak? Kalau saya lihat dari gaya bahasa Bapak, dilihat di YouTube, Bapak itu bukan pendeta biasa. Bapak adalah seorang pendeta yang paham dengan hukum, maka Ya, Pak. untuk membuktikan pelecehan bukan hal mudah, Pak. Hukum akan menjawab itu. Gitu ya? Iya, Pak. Saya sangat paham gaya bahasa Bapak. Bapak adalah seorang paling tidak suka membaca tentang hukum, maka pertanyaannya menjadi sangat tajam kalau bicara tentang hukum, baik pidana maupun perdata. Saya paham itu. Sehingga jawaban saya pun secara hukum. Pelecehan seksual bukan yang mudah. Dan hukum akan menjawab itu. Itu saja. Baik, Pak. Iya, Pak. Kita senang sekali, Pak, bisa ngobrol sama Pak Yudi. Kita kangen sama Pak Yudi.